Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan nasional Indonesia ini terpaut dengan praktik-praktik pendidikan pada masa lalu dan sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai pengetahuan dan nilai sejarah dalam praktik pendidikan bangsa kita di masa lalu yang dapat kita ambil hikmahnya demi pembangunan pendidikan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Terkait pembahasan ini, saya dan teman-teman saya akan membahas beberapa topik tentang landasan pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan Indonesia pada zaman purba sampai dengan zaman kolonial Belanda. Yang kedua adalah sejarah pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau nasional. Dan yang ketiga adalah sejarah pendidikan zaman pendudukan Jepang atau pendudukan militerisme Jepang. Dan yang terakhir adalah sejarah pendidikan periode tahun 1945 sampai dengan 1969, yaitu era PJP atau pembangunan jangka panjang. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Sarahim, selaku moderator dari kelompok 7. Simak terus video kami. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nahda Salsabila dengan NIM 4114211110. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, saya akan memaparkan materi kelompok saya tentang sejarah pendidikan di Indonesia pada zaman purba sampai dengan zaman kolonial Belanda. Zaman purba sampai zaman kolonial Belanda, ada beberapa bagian yang termasuk ke dalamnya. Yang pertama, zaman purba. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adab, dan terhadap nilai-nilai religi atau kepercayaan yang mereka yakini. Karena kemudian masyarakat masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang. Pendidiknya terutama adalah para orang tua, yakni ayah dan ibu, dan secara tidak langsung adalah para orang dewasa di dalam masyarakatnya. Yang kedua, zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman ini selain diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau paguran atau pesantren. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta termasuk membaca dan menulis huruf Pallawa, kesusasteraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri atau ilmu berperang. Sesuai dengan jenis lembaga pendidikannya, maka metode atau cara-cara pendidikannya pun adalah sistem gurukula. Dalam sistem ini, murid tinggal bersama guru di rumah guru atau asrama, murid mengabdi dan sekaligus belajar kepada guru. Yang ketiga, zaman kerajaan Islam. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat demokratis. Pada zaman ini, pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz, atau guru. Raja tidak ikut campur dalam pengelolaan pendidikan karena pengelolaan pendidikan masih bersifat otonom. Pendidikan dilakukan dengan metode yang bervariasi, tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan, dan peserta didiknya. Contoh metode yang sering digunakan adalah ceramah atau tabligh. Untuk menyampaikan materi ajar bagi orang banyak, yaitu belajar bersama, biasanya dilakukan di masjid, mengaji Al-Quran dan sorogan, cara-cara belajar individual. Yang keempat, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536, mereka mendirikan sekolah di Ternate. Selain itu, didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Goa, yakni di pusat kekuasaan Portugis di Asia. Yang kelima, zaman pemerintahan kolonial Belanda. Sejak berkuasanya bangsa Belanda, bangsa kita ditindas dan diadu domba.
Kekuasaan para raja dirampasnya dan kekayaan alam Indonesia diangkutnya. Penjajahan yang telah berlangsung lama benar-benar telah mengungkung kemajuan bangsa Indonesia dan mengakibatkan kemelaratan serta kebodohan. Dengan semakin sadarnya bangsa Indonesia akan makna nasionalisme dan kemerdekaan pada awal abad ke-20, sejak kebangkitan nasional tahun 1908, lahirlah berbagai pergerakan. Pergerakan nasional berlangsung dalam jalur politik maupun pendidikan. Implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia pada zaman ini secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. Pendidikan kolonial Belanda terbagi dalam beberapa aspek pendidikan, yakni pendidikan zaman VOC. Pendidikan di bawah kekuasaan kolonial Belanda diawali dengan pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh VOC. VOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk misi keagamaan, bukan untuk misi intelektualitas. Adapun tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di pemerintah dan gereja. Kurikulum pendidikannya berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis. Kurikulum pendidikan belum bersifat formal atau belum tertulis, dan lama pendidikannya pun tidak ditentukan dengan pasti. Yang kedua, pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda. Ciri-ciri pendidikan zaman ini antara lain, pertama, minimnya partisipasi pendidikan bagi kalangan bumi putra. Pendidikan umumnya diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan anak-anak bumi putra dari golongan priai. Kedua, pendidikan bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Gilaar 1995 mengemukakan 5 ciri pendidikan zaman kolonial Belanda, yaitu yang pertama, adanya dualisme pendidikan, yaitu pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan bumi putra. Yang kedua, sistem konkordansi, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Bagi bumi putra, hal ini di satu pihak memberi efek menguntungkan, sebab penyelenggaraan pendidikan menjadi relatif sama. Tetapi di pihak lain ada efek merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum bumi putra yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri. Yang ketiga, sentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Yang keempat, menghambat gerakan nasional. Dan yang kelima, munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional atau kemerdekaan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Ismail, NIM 4114211112. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang sejarah pendidikan kaum pergerakan kebangsaan atau nasional. Pembahasan pokoknya mengenai pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan sebagai sarana perjuangan kemerdekaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional. Terlebih dahulu kita akan mengetahui tentang sejarah pendidikan nasional. Setelah tahun 1900, usaha-usaha partikelir di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat giat untuk mengubah keadaan akibat adanya penjajahan. Kaum pergerakan memasukkan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Lahirlah sekolah-sekolah partikelir atau perguruan nasional yang diselenggarakan para perintis kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak atas dua, yaitu sekolah-sekolah yang sesuai dengan haluan politik dan sekolah-sekolah yang sesuai dengan tuntunan agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakan rakyat dan kaum pergerakan. Yang pertama adalah Sekolah Gadis tahun 1903 didirikan oleh Raden Ajeng Kartini yang terletak di Jepara dan Rembang. Sekolah ini didirikan karena sebagai salah satu cita-cita dari Raden Ajeng Kartini untuk memberikan gambaran perjuangan dan cita-cita kaum wanita Indonesia. Yang kedua adalah Sekolah Istri, didirikan pada tahun 1904, kemudian diubah namanya pada tahun 1912 menjadi Sekolah Keutamaan Istri oleh Raden Dewi Sartika. Sekolah ini terletak di Kabupaten Seluruh Pasundan. Ketiga adalah Sekolah Gadis, didirikan pada tahun 1905 oleh Rohana Kudus. Beliau adalah wanita Islam yang taat akan agama, giat mempelopori emansipasi wanita sebagai pengajar atau tenaga pendidik, dan beliau adalah wartawan wanita pertama di Indonesia. Yang keempat adalah Quick School, terletak di Jawa Tengah, didirikan oleh Budi Utomo. Selain Quick School, beliau juga mendirikan beberapa taman pendidikan, diantaranya mendirikan 3 sekolah netral di Solo dan 2 di Yogyakarta, Sekolah Guru Kepandaian Putri, Normal School, kursus guru desa, dan lain sebagainya.
Yang kelima adalah sekolah atau pesantren Muhammadiyah yang didirikan oleh organisasi Muhammadiyah yang diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia itu sendiri untuk mengatasi kristenisasi serta mewujudkan masyarakat Islam yang agamis. Yang keenam adalah Perkumpulan Putri Mahardika yang didirikan pada tahun 1912. Tujuan didirikannya adalah untuk memajukan pengajaran kepada anak-anak terkhusus untuk perempuan. Dan yang ketujuh adalah Triko Darmo, didirikan pada tahun 1915 oleh organisasi pemuda. Didirikannya Triko Darmo adalah kesepakatan dari para anggota organisasi pemuda di mana mereka bersepakat untuk memperbanyak kesempatan memperoleh pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah sehingga dapat menampung semakin banyak siswa atau anak Indonesia dan mempermudah mereka untuk mengikuti pelajaran bagi semua lapisan masyarakat dan agar para anak didik mempunyai perasaan peka sebagai putra Indonesia. Ke-8 adalah Perguruan Taman Siswa didirikan pada tahun 1912 oleh Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan dengan semboyannya yang sangat terkenal, yaitu Ingarso Suntulodo, Inmadia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang ke-9 adalah Kesatrian Institute didirikan oleh Ernest Francos Eugenius Dekker. Bertujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan ksatria bagi Indonesia merdeka di masa mendatang. Yang ke-10 adalah Nahdlatul Ulama atau NU, didirikan pada tahun 1926. Tujuan didirikannya adalah untuk memajukan dan memperbanyak pesantren dan madrasah serta mengadakan tablik-tablik dan pengajian-pengajian. Yang ke-11 adalah INS, didirikan pada tahun 1926 oleh Muhammad Syafi'i. Perjuangan kemerdekaannya melalui jalur pendidikan yang menekankan para lulusannya agar dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain atau jabatan yang diberikan oleh kaum penjajah. Selanjutnya adalah 3 kebijakan pendidikan, diantaranya pada bulan Juli tahun 1927 dalam pidato pembelaannya, Bung Hatta dalam pengadilan Den Haag mengusulkan agar ada perbaikan dalam berbagai bidang sosial, antara lain adalah bidang pembinaan pendidikan nasional. Selanjutnya pada Kongres Pasundan tahun 1930 juga menempatkan pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu sarana utama perjuangannya. Dan yang terakhir pada bulan November tahun 1937 dalam Kongres ke-26 Persatuan Guru Indonesia atau PGI yang dilaksanakan di Bandung dirumuskan agar diadakan wajib belajar. Kemudian pada kongresnya tahun 1938 di Malang, PGI menuntut agar pendidikan dan pengajaran diserahkan ke daerah, tetapi didahului dengan perbaikan keuangan daerah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartina Agadal, saya pemateri ketiga dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan materi tentang sejarah pendidikan zaman penduduk militerisme Jepang. Di sini ada kebijakan pemerintah penduduk militer Jepang, yaitu ada 2. Yang pertama, menghapus semua pengaruh berat di Indonesia melalui penjepaan kebijakan pemerintah penduduk militer Jepang. Yang kedua yaitu memobilisasi segala kekuatan dan sumber yang ada untuk mencapai kemenangan Perang Asia Timur Jaya. Kemudian ada implikasi kekuasaan pemerintah penduduk militer Jepang dalam bidang pendidikan di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, tujuan dan isi pendidikan diarahkan demi kepentingan Perang Asia Timur Jaya. Yang kedua, hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan, sistem pendidikan yang bersifat dualistis, membedakan 2 jenis sekolah untuk anak-anak bangsa Belanda dan anak-anak bumi putera dihapuskan pada zaman Jepang. Kemudian yang ketiga terakhir yaitu sistem pendidikan menjadi lebih merakyat atau populis. Selanjutnya adalah materi keempat, yaitu tentang pendidikan pada periode tahun 1945 sampai dengan 1969. Nah, di sini ada 5 periode. Yang pertama adalah zaman revolusi fisik kemerdekaan, yang kedua adalah peletakan dasar pendidikan nasional, yang ketiga adalah demokrasi pendidikan, dan keempat adalah lahirnya LPTK pada tingkat universiter, dan yang terakhir adalah lahirnya perguruan tinggi. Untuk lahirnya perguruan tinggi ini pada tahun 1949 sampai 1961
Pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai perguruan tinggi. Yang pertama adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tanggal 20 November 1949. Habis itu UI pada tahun 1950, Universitas Airlangga pada tahun 1954, dan masih banyak lagi. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Juga ada pembahasan dari kelompok 7 mengenai materi landasan historis pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.